Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, bertemu lagi dengan saya itu Nurdin Ghazali. Dalam kesempatan ini konten yang digarap yaitu tentang bagaimana persiapan untuk menanam ketimun atau mentimun, atau kalau orang Sunda menyebutnya itu bonteng. Tentunya penggemar ketimun itu sangat banyak sekali, dan sisi baiknya atau kelebihannya atau keunggulannya menanam ketimun itu yang saya praktekkan 1 bulan lebih, entah lebih 5 hari atau 7 hari itu bisa dipanen, bisa dipanen tentunya itu dengan proses yang tentunya akan saya bahas dalam kesempatan ini. Mohon disimak sampai akhir, meskipun tidak dicatat itu di sini ditampilkan karena daripada gak jadi videonya, kita dalam penjelasan saja. Semoga ini bermanfaat. Yang pertama kita lihat ini sambil kita lihat video. Dalam persiapan itu tentunya itu tanahnya itu di bedeng-bedeng itu, di bedeng-bedeng. Kalau di Sunda itu di bedeng-bedeng. Nah, seperti ini. Itu karena banyak hama seperti ayam, itu bisa dipagar di pinggirnya atau bisa seperti ini. Bisa seperti ini, coba kita lihat. Setelah kita beri turus itu yang banyak, ini kan 5 bedeng. Ini kalau dikalikan ini sampai 200, 5 kali 40 sampai 200. Coba kita lihat. Ini namanya turus. Nah, ini namanya turus. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi di atasnya itu diikat pakai tali rapia. Tentunya tali rapianya itu dipotong-potong dulu secukupnya. Nah, coba kita lihat, diikat. Nah, nanti di atasnya itu pakai bambu lagi, diikat lagi. Nah, ini sebetulnya belum tuntas. Nanti kan ada tali rapia nanti yang diikatkan nanti untuk supaya nanti itu pucuk dari ketimun itu nanti tinggal atau hinggap di situ atau nempel di situ. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sengaja saya membuat video seperti ini. Ini alami, tidak saya edit, tetapi saya akan lebih fokus ke penjelasan. Nah, seperti ini. Tanahnya di bedeng-bedeng itu, bahkan itu saya campurkan dengan huut badak gitu, dengan huut badak. Tahu huut badak, orang Sunda itu pasti tahu. Dicampur itu nanti ketika kita akan menanam itu benih bonteng atau ketimun, nah kita galok dulu, kita campur dulu. Nah, nanti hasilnya bagus. Pengalaman saya dengan teman-teman, dengan para santri itu menyiramnya itu 2 kali ya, 2 kali, pagi-pagi dan sore hari. Dicatat pagi-pagi dan sore hari. Meskipun menurut ahli pertanian, saya tanyakan kepada beliau-beliau itu, yang paling bagus itu menyiram tanaman itu malam hari itu yang paling bagus. Tapi setidaknya karena kita kesibukan atau ada pekerjaan lain, ya silakan itu pagi hari dan sore hari. Tentunya pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari setelah itu tanaman tidak tersinari lagi oleh matahari. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar di sini kita persiapan bambunya harus cukup. Tentunya di sini untuk pagarnya, meskipun ini kecil-kecil bisa seperti ini juga harus cukup. Tali rapianya harus cukup. Itu yang bagus itu rekomendasi kalau tali rapia itu yang 25.000. Yang 25.000. Yang 25.000 itu sangat bagus. Ini video saya tadi lupa ini mematikan videonya. Gak apa-apa, kan gak akan saya edit untuk daya tarik saja. Maaf, ini lagi berjalan. Sebetulnya ini lagi berjalan menuju tanaman saya yang bonteng yang sudah panen. Ini sudah panen beberapa kali ini. Ini kerja keras para santri dan saya alhamdulillah bisa panen. Kita kembali lagi ke inti. Nah, seperti ini, bisa membuat pagar seperti ini, tetapi harus kokoh juga supaya ayam atau hama tidak masuk. Ini bisa. Tetapi ini bambunya harus dibelah dulu
sampai beberapa ratus, itu sampai secukupnya, tentunya harus banyak karena memang persiapan ini tidak mudah untuk menghasilkan sesuatu. Spesifiknya di sini seperti buah ketimun atau mentimun atau bonteng itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi prosesnya harus kita pahami, harus kita lalui. Bahkan benihnya itu maaf ini menyebutkan merek, itu cap panah merah ya. Ya, cap panah merah itu yang bagus tuh, cap panah merah itu bagus. Nah, Kang Nudin, bagaimana itu dalam panennya, sebesar apa, atau bontengnya atau mentimunnya itu sebesar apa? Nah, tentunya saya mendengar dari orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia perbontengan. Jadi jangan terlalu besar, itu gak laku. Jadi yang pas atau yang sedengan, yang mejehna itu disebutnya itu mentimun super. Tapi kalau yang terlalu besar itu sudah tua, namanya itu mentimun ajrag. Jangan yang ajrag, tapi yang super. Itu banyak disukai, banyak pelanggan itu. Ya, sebetulnya harus dibuktikan dengan fotonya atau gambarnya, tetapi harus yang sedengan atau yang pas. Biasanya yang kecil-kecil tetapi tidak terlalu kecil juga, itu sangat diminati oleh orang-orang yang suka metis atau makan ketimun itu untuk lalap umpamanya. Bahkan orang yang jualan TO juga itu sampai ingin memesan tentunya, karena memang yang muda-muda itu manis, jadi segar manis itu. Namun yang jelas ketika sedang mahal ini luar biasa, mentimun ini dalam waktu yang begitu relatif singkat, 1 bulan lebih, entah 5 hari entah 7 hari, saya lupa lagi, tetapi 1 bulan lebih, ini fakta, saya bukan isapan jempol belaka, ini fakta. Alhamdulillah bisa panen. Coba kita bayangkan dengan persiapannya gitu matang, tanaman kita banyak, 1 bulan lebih kita bisa panen, harganya sedang bagus, itu luar biasa. Kita menghasilkan cuan setiap 3 kali atau 3 hari 1 kali. 3 hari 1 kali. Bagaimana kali dengan ketika sedang murah? Ya, semuanya itu ada risikonya, ada konsekuensinya. Itu silakan dipertimbangkan, tergantung bagaimana rencana kita. Tetapi saya ini sebetulnya ini adalah alternatif, karena yang prioritas saya yang pertama itu menanam cabai rawit, dan ini alternatif. Alhamdulillah ini adalah menanam ketimun atau mentimun. Tetapi meskipun kita relatif atau sampingan, tetapi maksimalkan juga, karena setelah 1 bulan setelah berbuah itu kita bisa menikmati, kita bisa menjual mentimun kepada para pelanggan, dan hasilnya alhamdulillah sungguh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.